Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Bukan Francesco Bagnaia, ini satu hal yang bisa halangi Marc Marquez dapatkan gelar juara dunia MotoGP 2025. Kepala kru Marc Marquez, Marco Rigamonti, memberikan pendapatnya soal satu hal yang bisa halangi Marc Marquez mendapatkan gelar juara dunia musim ini. Marc Marquez tampil begitu kuat sejak awal musim MotoGP 2025 bersama Ducati. Pembalap asal Spanyol itu tampil mengesankan dengan mendapatkan 2 kemenangan di sesi sprint race dan balapan utama pada seri pertama. Marquez lantas terus tampil mendominasi di sesi sprint dan juga meraih beberapa kemenangan pada balapan utama. Di sesi sprint, Marquez hanya kehilangan 1 kali kemenangan. Sementara di sesi balapan utama ia beberapa kali harus berlapang dada. Meski begitu, Marquez tetap menjadi pemimpin klasemen dan terus menjaga jarak dari adiknya, Alex Marquez yang ada di posisi kedua dan rekan setimnya, Francesco Bagnaia yang ada di tempat ketiga. Di tengah kondisi positif ini, Marco Rigamonti memberikan prediksi bahwa Marc Marquez kemungkinan besar akan memenangkan gelar juara dunia saat ini. Walau balapan belum usai, Rigamonti merasa bahwa tidak ada yang bisa menghentikannya selain cedera. Pasalnya, Marquez saat ini memiliki motor terbaik dan terus memimpin selama balapan. Sebagai contoh saat sesi sprint race di Assen, Alex yang berada di belakangnya kesulitan menyalip sang kakak. Hal serupa juga terjadi pada Marco Bezzecchi saat di sesi balapan utama MotoGP Belanda 2025. Bezzecchi mengakui bahwa menyalip Marquez yang sudah memimpin balapan bukanlah hal mudah untuk dilakukan. Saya pikir Marc Marquez akan memenangkan gelar juara, prediksi Rigamonti. Saat ini, hanya cedera yang bisa menghentikannya. Ia memiliki motor terbaik dan berada di level yang sangat tinggi. Di Assen, baik saudaranya di sprint dan Bezzecchi di balapan hanya bisa mendekatinya di beberapa tikungan. Selebihnya, ia dengan nyaman memimpin. Itu berarti ia memiliki segalanya di bawah kendali, terang Rigamonti. Di sisi lain, Rigamonti memahami kesulitan yang dialami oleh rekan setim Marc Marquez, Francesco Bagnaia. Bagnaia diketahui masih kesulitan menemukan failing pada motor yang digunakannya. Menurut Rigamonti, beberapa pembalap memang membutuhkan segalanya stabil dan di bawah kendali baru mereka bisa tampil lebih baik dan Pecco adalah salah satunya. Berbeda dengan Pecco, Rigamonti merasa Marc Marquez mirip Casey Stoner yang bisa tetap cepat meski motornya memiliki kekurangan. Sementara itu, tidak ada yang mempertanyakan Marc Marquez tapi salah besar jika remehkan Francesco Bagnaia. Mantan pembalap motor, Loris Capirossi, menghadiri event balap Pro Day yang diselenggarakan di Misano oleh V-Moto. Ini merupakan kesempatan bagi Capirossi untuk mengenakan kembali helm dan pakaiannya dan melakukan beberapa putaran di lintasan Romagna bersama rekan-rekannya yang terkenal, seperti Jorge Lorenzo dan Marco Melandri. Juara dunia 2 kali kelas 125cc itu lalu mengungkapkan kesannya kembali menunggangi motor. Hari ini berjalan dengan baik dan kami bersenang-senang. Setiap kali kami mengendarai sepeda motor bersama mantan rekan kerja, kami menjadi anak-anak lagi, dan itu adalah hal yang sangat berharga, kata Capirossi dilansir bolasport.com dari GP1. Saya dalam performa terbaik? Itu kata yang besar, tetapi saya terus berlatih. Anak saya seorang olahragawan dan saya berlatih bersamanya. Mengendarai motor-motor hebat ini dalam cuaca panas seperti ini memang menantang, tetapi itu indah. Terkait persaingan MotoGP 2025, Capirossi menyebut bahwa kendali gelar ada di tangan Marc Marquez, Ducati. Marquez mendominasi balapan bahkan di sirkuit yang sebenarnya tidak dia kuasai seperti di sirkuit Mugello, Italia, dan sirkuit Assen, Belanda, dan dianggap membuat dia dipersulit rekan setimnya, Francesco Bagnaia. Saya ingin mendukung Pecco, sapaan akrab Francesco Bagnaia. Pertama-tama, karena tidak ada yang meragukan bakat Marc, ujar Capirossi. Dia adalah pembalap yang sangat kuat, dia telah membuktikannya selama bertahun-tahun, dan bukan tanpa alasan dia adalah juara dunia 8 kali. Dia telah menemukan perasaan yang fantastis dengan Ducati dan tim dan dia benar-benar menjadi sangat kuat. Pecco masih berjuang, tetapi saya pikir benar-benar salah untuk mempertanyakan bakatnya. Tidak ada yang bisa melakukan itu karena dia adalah pembalap yang telah menang. Dia telah menang di MotoGP, dengan begitu banyak bakat. Dia telah memenangkan beberapa balapan hebat, bertarung. Dia adalah pembalap yang bertarung. Jelas,
Ketika Anda tidak dapat menemukan perasaan yang sempurna dengan motor, wajar jika Anda tidak ingin menjatuhkannya, tetapi Anda ingin mencoba untuk mengerti. Capirossi menilai Bagnaia adalah pembalap yang sangat cerdas yang bekerja dengan tim. Salah satu keutamaannya adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah menjatuhkan dirinya sendiri, ucap Capirossi. Dia harus terus bekerja, terus percaya pada dirinya sendiri, dan dia akan mampu untuk menjadi dirinya sendiri lagi. Karena dia berbakat, dia juara, dan dia harus terus berjuang. Pecco kesulitan menemukan feel pada bagian depan IP25 dan detail sekecil itu menurut Capirossi dapat membuat perbedaan besar pada performanya. Ya, tentu saja. Saya sendiri pernah mengalaminya. Pada 2006, saya berjuang keras untuk kejuaraan dunia MotoGP. Sementara pada 2007 saya berjuang keras dengan motor baru dan Casey Stoner memenangkan kejuaraan dunia, tutur Capirossi. Bukannya saya sudah melewatinya dari tahun ke tahun. Saya tidak merasakan sensasi dengan motor itu. Tentu saja, dalam kasus saya, itu lebih buruk daripada Pecco, yang tampil dengan baik. Dia hanya perlu sedikit menyegarkan dirinya dan mencoba memahami motor ini. Saya percaya padanya karena saya tahu dia adalah pembalap hebat dan saya yakin dia akan bangkit. Jelas bahwa lawan-lawannya kuat. Aprilia tampil dengan sangat baik, Marco Bezzecchi tampil sangat kuat dan telah memberi banyak tekanan pada Marc. Ada banyak pembalap kuat, tetapi Pecco termasuk di antara mereka dan saya yakin dia akan bangkit. Sementara itu, jangan senang dulu curi posisi dua besar, Alex Marquez mulai pemulihan jelang MotoGP Jerman yang bersejarah bagi Trak Cervera. Kabar baik datang dari garasi tim Gresini Racing setelah Alex Marquez telah memulai pemulihan dari cedera tangannya. Alex Marquez ketiban apes setelah persaingan sengit dengan Pedro Acosta berakhir dengan kecelakaan yang cukup keras pada balapan seri ke-10 MotoGP Belanda. Kecelakaan tersebut menyebabkan cedera retak tulang metakarpal di bagian telapak tangan sebelah kiri adik Marc Marquez, Ducati Lenovo. Dominasi Marquez bersaudara pun kembali terputus setelah 5 balapan beruntun dari sprint IP Aragon hingga sprint IP Belanda. Pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi, menjadi pembalap yang merebut posisi kedua ketika Marc Marquez selaku yang tertua dari kakak beradik asal Cervera masih dikdaya. Cedera yang dialami Alex Marquez sempat membuka peluang lebih besar bagi pembalap lain pada seri berikutnya yaitu MotoGP Jerman. MotoGP Jerman akan berlangsung pada 11 hingga 13 Juli 2025 di Sachsenring, Saksoni, Jerman. Marc Marquez akan menjadi jagoan utama karena rekor mentereng di sirkuit berlawanan arah jarum jam yang sangat disukainya. Si alien menjadi raja Sachsenring dengan 11 kemenangan beruntun, dari 2010 di kelas 125cc, kini Moto3, 2011 hingga 2012 di kelas Moto2, lalu 2013 hingga 2019 dan 2021 di MotoGP. Sachsenring pun menjadi saksi dari sejarah lain yang diciptakan dua buah hati Julia Marquez dan Roser Alenta tersebut. Pada MotoGP Jerman 2024, Marc Marquez dan Alex Marquez menjadi kakak beradik pertama yang finish 3 besar dalam balapan kelas utama selama 27 tahun. Alex saat itu finish ketiga sedangkan Marc mengalahkannya untuk posisi kedua. Hasil cuma runner-up pun sudah impresif bagi Marc karena dia start dari posisi ke-13 akibat apes bolak-balik di latihan dan kualifikasi. Saat Marc berusaha menjaga momentum, Alex berjuang untuk tampil dalam kondisi sebugar mungkin menuju balapan MotoGP Jerman. Kabar baik dari pemeriksaan medis pertama setelah operasi, tulis pembalap bernomor 73 dalam unggahan di akun Instagram. Marquez bersaudara masih memimpin persaingan untuk gelar juara dunia. Marc selaku yang dituakan dan juga dijagokan berada di peringkat pertama klasemen sementara MotoGP 2025 dengan torehan 307 poin. Sementara itu Alex terpaut cukup jauh dengan gap 68 poin tetapi nyaman menghuni peringkat kedua klasemen.